Di era modern seperti sekarang ini, akses terhadap pendidikan yang inklusif dan setara menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk di Indonesia. Masih banyak kelompok masyarakat, terutama yang hidup dalam kemiskinan dan tinggal di wilayah tertinggal, masih terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Kendala ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pendekatan pendidikan yang seringkali eksklusif dan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah mendorong program sekolah rakyat sebagai solusi inovatif yang menekankan inklusivitas dan kesetaraan dalam pendidikan. Melalui pendekatan partisipatif, sekolah rakyat melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan, mengintegrasikan pengetahuan lokal dan pengalaman hidup. Namun sayangnya, program ini masih mendapatkan kritik dari berbagai pihak yang menuding bahwa program ini tidak terlalu dibutuhkan dan masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah. Apalagi banyak juga kritik yang muncul terkait desain dan implementasi sekolah rakyat yang dianggap belum matang. Menanggapi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah diketahui terus berupaya mendorong kontranarasi yang menekankan pentingnya pendidikan yang adil dan merata, mengedukasi masyarakat tentang manfaat sekolah rakyat, serta menyediakan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, untuk memperdalam informasi terkait peran besar pemerintah dalam mendorong pemanfaatan program sekolah rakyat, kali ini program Insight Tokoh menghadirkan Profesor Dr. Taufikur Rahman SOS MSI, yang merupakan tokoh akademisi Indonesia yang terus mendukung reformasi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan background yang cukup luas dalam dunia pendidikan di Indonesia, Profesor Taufikur Rahman diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah dalam mendorong pemanfaatan program sekolah rakyat sebagai salah satu strategi pemerintah merekonstruksi dunia pendidikan di tanah air. Mari kita simak episode program Insight Tokoh kali ini. Kehadiran sekolah rakyat hari ini di Indonesia itu sangat dinanti. Ibarat ini matahari yang mungkin sunrise di pagi hari. Kenapa? Jangan ngelihat hingar-bingar era digital dan revolusi dunia industri. Karena sesungguhnya di bawah, di tingkatan masyarakat paling bawah, kehadiran pendidikan itu menjadi solusi. Apalagi kalau sekolah rakyat ini adalah gratis. Sekolah rakyat ini itu menjadi solusi dalam dua hal paling tidak. Pertama adalah meningkatkan lama rata-rata sekolah. Jadi Indonesia mulai 6 tahun wajib belajar, 9 tahun wajib belajar, 12 tahun wajib belajar. Nah itu harus ditambah dengan nanti mungkin itu 6 tahun lagi, jadi 19 tahun wajib belajar. Nah untuk Kanada, negara Eropa, hari ini sudah kembali lagi. Jadi kalau di atas di perguruan tinggi sudah gratis dan dibiayai negara, dia balik lagi ke PAUD. Jadi bukan SD, tapi PAUD yang dibenahi oleh negara. Negara hadir dalam konteks solusi terhadap pendidikan di negara-negara Eropa, dan itu gratis. Nah sekarang balik ke sekolah rakyat. Kenapa sekolah rakyat dibutuhkan dan gratis? Kalau ide dasar menurut saya Pak Prabowo sudah sangat jelas ya. Pak Prabowo, Pak Presiden pengen kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan itu ada 3. Karena saya basically kesejahteraan sosial. Itu adalah titik ekstrim, di atas titik ekstrim, dan di bawah titik ekstrim. Nah pengen 3 ini jadi 0. 0 itu artinya dalam pandangan akademik itu memang sangat tidak mungkin. Karena kemiskinan itu akan selalu ada, baik itu dari sisi teori ataupun dari sisi di lapangan. Tapi ya kalau presiden harus bilang gitu, saya pengen 0. Nah, gimana ya? Tinggal para pembantunya, kementerian itu membuatkan rumusan. Jadi kalau di makanan gizi itu sudah tidak akan terjadi decline atau degradasi IQ, dengan makanan gizi sekarang sampai target 180 juta, sekarang mungkin baru 30 dan akan ditambah terus sampai 2026-2027. Dari sisi kesehatannya itu adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Dan ini di dunia paling besar itu adalah 210 juta. Kan bayangkan coba, ini kan
sebuah big program. Nah, sekarang di sisi pendidikannya, kan IPM itu indeks pembangunan manusia itu ada 3. Itu adalah ekonomi, pendidikan, dan satu lagi adalah kesehatan. Jadi kalau kesehatan sudah dengan ekonomi, maka pendidikan. Nah, pendidikan hari ini yang masih jomplang di 38 provinsi, terutama kabupaten kota, itu adalah angka lama sekolah dan rata-rata sekolah. Jadi rata-rata sekolah kita itu masih di bawah 12 tahun wajib belajar. Jadi kalau SD itu 6, SMP itu adalah 3, tambah SMA itu adalah 3, jadi 12 tahun rata-rata. Mungkin di kita tuh baru 9,3 tahun kalau di ini kan. Nah, itu di tingkat nasional. Bayangkan di kabupaten kota, bayangkan di provinsi, itu bisa jadi mereka itu di atas 6, di bawah 7. Nah, itu lama rata-rata sekolah. Yang kedua, indeks partisipasi kasar. Nah, di kita rata-rata, kita lihat kemarin data Pilpres misalkan. Di sana disebutkan bahwa pemilih itu hampir sebagian besar, mohon maaf ya, itu lulusan SD, SMP, SMA. Dan yang terbesar itu adalah SMP. Jadi kalau kita bagi itu ranking itu mungkin SMP 60%, ya 20% SMA, 20% itu adalah SD lulusan. Nah, sekarang sekolah gratis itu baru menyasar di SMA, nanti kemudian akan ke SD dan ke SMP gitu. Ya, kalau saya secara pribadi ya, kebetulan saya di pakar governance digital, saya ngelihat kehadiran dari sekolah rakyat ini selain sangat signifikan dibutuhkan, tapi juga harus ada media aspirasi dari masyarakat. Nah, ini kan karena mungkin belum dimulai, jadi masukan itu belum masuk, itu satu hal. Kedua, sasarannya itu kan saya lihat itu para PKBM di tingkat bawah, itu ada sekitar mungkin 15.000 sampai 150.000 PKBM ya. Saya salah satu contoh pernah di Banten. Banten itu mengalami krisis orang tidak bisa baca tulis. Nah, maka saat itu kita buat program pengentasan baca tulis. 1 tahun tuh 50.000, dan itu dikeluarkanlah paket A, B, dan C. Nah, sekarang sekolah rakyat mau di mana? Kalau saya nyasarnya itu tadi lama rata-rata dan juga angka partisipasi kasar. Tapi kalau saya secara akademik, sekolah berbasis komunitas dan inklusivitas yang ditelurkan oleh Prof. Nuh ya, mantan Dikdasmen, dia kan selain dia pakar pendidikan, dia juga pelaku gitu loh. Beliau kan ide-idenya di bagian Pak Nuh dulu. Saya teringat Pak Nuh tuh, guru besar terbanyak se-Indonesia sekarang kan 11.000, dan zaman Menteri Pak Nuh tertinggi setahun tuh 200 zaman beliau lah. Nah, hari ini nggak ada lagi paling tinggi itu. Jadi kalau Pak Nuh sekarang meng-guide dan meng-advise untuk sekolah rakyat, saya yakin beliau akan nyentuh ke akar masalahnya. Nah, akar masalahnya apa? Ini soal akseptabilitas pendidikan. Jadi orang-orang miskin ini, orang-orang tidak mampu ini yang ada di data sensus ekonomi nasional DTK ASN yang sekarang sudah one roof dan ada undang-undangnya, ini belum bisa mengacceptable. Kenapa? Pertama tentu saja anggaran. Kedua itu ada persoalan kemiskinan itu, dalam teori kemiskinan saya juga ada bukunya, itu bukan soal struktural, tetapi ini disebut lingkaran setan. Jadi dikeluarkan dulu setannya, baru dipotong lingkarannya gitu loh. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, kenapa demikian? Karena setannya itu salah satunya apa? Orang kalau sudah dikategorikan, dilabelkan miskin, pengen miskin terus. Itu setannya gitu loh. Nah, maka setannya dikeluarkan. Nah, dari situ muncullah mental kemandirian. Kalau di zaman sebelumnya ada clustering untuk ekonomi. Nah, jadi di bawah kemiskinan, ini yang harus dinaikin ke angka kemiskinan. Nah, di atas kemiskinan, yang di tengah ini naikin ke atas gitu loh. Nah, akseptabilitas itu sebetulnya pendidikan. Ya, saya sebagai akademisi bukan soal berharap ya. Kita nih wajib, pemerintah tuh hadir dalam dunia pendidikan. Kan di daerah 3T ya, terdepan, terisolir, dan satu lagi apa, 3T lah pokoknya kan. Nah, kalau pemerintah hadir itu sangat baik. Saya beberapa riset saya di daerah perbatasan, saat itu yang paling
tertinggi angkanya adalah soal satu hal, bukan hanya ekonomi. Ekonomi itu justru ranking kedua, ketiga, tapi apa? Kecintaan terhadap Republik Indonesia, kecintaan terhadap bendera Indonesia. Jadi dia lebih senang sekolah di Malaysia, dia lebih senang sekolah di negara luar. Kenapa? Karena di sana fasilitasnya kebetulan berdampingan dengan di kita adalah pedalaman, di situ perkotaan. Gitu. Nah itu problem itu. Jadi bukan soal ekonomi, bahkan dari sisi ekonomi jual beli mereka daripada membuat pasar rakyat, pasar tradisional, dia jual ke negara lain, itu tingkat keuntungannya bisa 10-100%. Nah di situ sebetulnya hadirnya sekolah rakyat secara gratis. Nah kalau di situ memang daerah terdalam, terluar dan mungkin terisolir, itu orang-orang yang secara ekonomi tidak mapan, tidak mampu, gratis mungkin iya. Tetapi untuk orang-orang yang di daerah 3T yang dekat dengan negara tetangga dan sebelahnya adalah negara tetangga itu kota, itu mungkin treatmentnya mesti lain gitu loh. Jadi mesti dipilih lah gitu. Tapi sebagian besar betul ini adalah untuk akseptabilitas, untuk menyasar dan meningkatkan human index kapital dari pendidikan. Jadi kalau IPM itu kan ada ekonomi, ada kesehatan, di sini pendidikan. Ekonomi dengan kesehatan tanpa pendidikan orang nggak ngerti. Ya, pertama ya saya tinggal di Jakarta ya, ngelihat sekolah rakyat ini, saya lihat tadi YouTube-nya Kementerian Sosial. Perlu ditingkatkan sosialisasi lagi, itu satu hal yang harus ditingkatkan. Kedua, saya dengar dari teman-teman ya baik Pak Menteri, Wakil Menteri dan juga yang ada di Direktorat Jenderal dan Direktorat di Kementerian Sosial ini kan ada salah satu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang di dalamnya itu adalah program Keluarga Harapan. Nah, program Keluarga Harapan ini kelompok penerima manfaat atau dulu disebutnya rumah tangga sangat miskin itu ada sekitar 10 juta. Nah, kalau dia punya anak itu adalah 2 saja udah 20 juta. Nah, problemnya adalah di sana saat itu adalah dia harus exit dari program Keluarga Harapan. Ini yang sampai hari ini tidak atau kurang atau ya agak sulit ya buat pemerintah. Nah di situ juga SDM PKH-nya baik kementerian, nah ada para pendamping Korwil Kabupaten, Kota dan Provinsi. Nah sekarang hampir sebagian besar sudah diakomodir masuk menjadi PNS PPK. Nah di sini infrastruktur yang dimaksud adalah pertama SDM. Kalau SDM tentu saja sejauh yang saya tahu kementerian yang paling siap mengakses ke bawah itu hanya Kementerian Sosial. Karena program Keluarga Harapan itu dia tadi dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan dan dari sisi satu lagi ekonomi, di program Keluarga Harapan ini pendampingnya sangat siap. Dibanding misalkan di kesehatan ada posyandu, itu ada dalam misalkan perlu ditingkatkan lah di situ. Nanti di bidang ekonomi misalkan baik itu di pertanian, penyuluh pertanian masih kalah jauh lah kalau dengan pendamping yang ada di program Keluarga Harapan. Nah tetapi sekarang yang digunakan itu adalah misalkan panti-panti, rehab dan sebagainya. Kalau di zaman Pak Harto, panti itu ada biayanya dari Kementerian Sosial. Baik itu untuk makan ataupun untuk para pendamping atau orang-orang yang mengelola panti. Disebutnya panti yang dimiliki oleh kementerian dan juga provinsi kabupaten kota. Nah sekarang infrastruktur dimaksud untuk sekolah rakyat ini apa? Kan sekarang ada 53. Tahun depan tambah lagi anggarannya bahkan fantastik juga saya lihat sampai 3,57 triliun. Kenapa? Karena di situ melibatkan bangunan, dilibatkan tanah. Nah hati-hati penyakitnya nanti lagi-lagi apa korupsi itu loh di situ. Jadi ini Pak Menteri Sosial mesti kuat betul di sini. Kalau tidak ya jangan sampai program yang sangat baik dan dibutuhkan masyarakat kena penyakit turunan lama ini gitu loh. Di situ mungkin Mas. Pertama sosialisasi itu harus ditingkatkan sehingga partisipasi masyarakat itu diaktifkan. Jadi jangan nanti istilah orang itu didorong-dorong sehingga ini hanya formalitas, ini hanya sekolah cover untuk istilahnya hanya program seremoni. Ini basically ini sangat dibutuhkan. Kalau tahun ini, tahun besok
tahun besok lagi itu terbentuk dan mungkin mulailah masuk ke SD, ke SMP. Karena negara Eropa aja, saya bilang tadi, negara Eropa ini sudah menyasarnya karena mereka sudah itu kan 6 tambah 6, 12 tambah 6, itu udah 18 tahun, 19 tahun wajib belajar. Nah di kita lama sekolah masih di rata-rata 9,2 kalau nggak salah. Jadi kalau ini bisa naik sampai 12, dan pemerintah Pak Prabowo kan pengen ada SMA unggulan yang bisa masuk ke perguruan tinggi unggulan, Harvard, Oxford, UK dan lain sebagainya. Nah ini mesti, ya ini harus jalan berbarengan walaupun dengan keterbatasan ya tentu saja. Tapi ya harus dipantek istilahnya, masyarakat ini punya partisipasi. Jadi bukan karena keinginan pemerintah, tapi karena memang rakyat membutuhkan dan rakyat akan menyahuti ini gitu. Mungkin itu Mas kalau saya lihat. Ya kalau saya lihat selain sosialisasi, infrastruktur, sarana aspirasi, nah ini juga harus mengeluarkan pendampingan dari para akademisi. Ya saya karena dosen di sini penting melibatkan pihak akademisi. Kenapa? Biasanya ide independen, ide yang genuine, ide-ide yang baik itu seperti Pakistan misalkan, seperti Malaysia, seperti Brunei, itu melibatkan dunia akademisi. Presiden kalau butuh sesuatu tuh ngundang para rektor kayak kemarin Pak Prabowo kan. Nah ini mungkin Menteri Sosial juga harus melakukan MOU dengan beberapa kampus ya. Mungkin saya karena di Muhammadiyah, salah satunya Muhammadiyah ini kan yang concern selain di kesehatan, di pendidikan gitu loh. Kan kita memberikan masukan nggak ada masalah juga kan gitu loh untuk dunia pendidikan. Jadi pelibatan untuk sarana monitoring evaluasi atau peningkatan mutu pendidikan kualitas itu sangat dibutuhkan dalam program ini. Jadi bukan hanya meningkatkan partisipasi dan inklusivitas pendidikan serta berbasis kearifan lokal, tapi dunia perguruan tinggi juga harus hadir di sana mengawal itu. Dan itu harus independen sehingga nanti Kementerian Sosial mendapatkan informasi yang mungkin punya lengkap terhadap untuk kemajuan dan bisa berlangsung lama tersebut. Demikianlah episode Insight Tokoh kali ini yang memberikan gambaran luas akan manfaat dan tantangan pemerintah dalam mendorong program sekolah rakyat. Semoga melalui episode kali ini kita dapat memahami lebih jelas tentang peran strategi sekolah rakyat dalam meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan menyetara, serta menyadari bahwa setiap anak di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas.